Skin the color of bark. Clothes smelling like trees. Digging my earth from my roots and weeds. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jufan Yusuf dengan NIM 1320000089. Di sini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi NTP server, dan di sini saya menggunakan klien Windows XP. Saya menggunakan klien Windows XP. Oke, dengan saya akan menggunakan VirtualBox ya untuk konfigurasi kali ini. Oke, langsung saja kita buka VirtualBox-nya. Ini kok di pinggir sini. Nah, sip. Loh, berantakan. Oke, kita buka VirtualBox-nya. Sini saya buka Ubuntu dulu ya. Saya buka Ubuntu dulu. Ke Ubuntu agak lama ya. Oke, ini Ubuntu-nya udah kebuka. Nah, lagi jalan ya. Oke, jadi sebelum masuk ke Ubuntu-nya, saya akan jelasin adapternya di sini ya, karena biar enak aja. Nih di bagian network, adapter satunya saya pakai host only. Terus untuk namanya ini saya pakai yang host only adapter, bukan yang dua ya, yang satu. Terus yang adapter 2-nya internal network Windows 10. Ini tadinya mau pakai Windows 10, cuman Windows 10-nya susah diinstal, jadi saya pakai XP 2. Saya pakai XP ini error ya, nggak tahu kenapa. Jadi di sini Windows 10 juga sama internal network. Oke, jadi bisa dilihat di sini. Nah, di sini kan ini IP-nya beda ya. Host only adapter 2 sama virtual only yang adapter aja yang nggak pakai pagar 2 itu IP-nya beda. Jadi saya pakai yang buat internet tuh yang 137.1. Oke, ini kayaknya udah bisa dimulai. Oke, login tuh di sini. Oke, ini di sini saya udah login ya. Oke. Jadi di sini saya masih di kategori user ya. Jadi saya pindah dulu ke admin. Yang perintah sudo striki. Masukin passwordnya. Oke. Nah, terus yang pertama harus kita lakukan adalah kita ikutin langkah-langkah untuk mengoneksikan koneksi ya. Kita harus memastikan lagi. Di sini ada basic konfigurasi server. Andri Maulana, Bapak Andri Maulana desain ya. Oke, jadi pertama kita konfigurasi ini ya, nano etc netpen. Oke, nano. Kayaknya udah ada deh. Nah ini. Oke, jadi ini tadinya kosong ya, cuman sampai sini kalau nggak salah nih. Jadi ini tambahin sendiri, saya pakai spasi, terus ketik manual, ini pakai spasi, pokoknya disamain kayak gini. Kalau udah kita Ctrl O, Enter, Ctrl X. Kalau udah atur itu, kita ini udah sama ya, sama. Terus kita aktif network adapternya, pakai perintah netplan apply. Nah ini ya, netplan apply. Pastikan ini nggak ada perintah yang muncul ya. Kalau ada perintah yang muncul, dia bakal yang namanya tuh pokoknya ada yang muncul deh. Pokoknya jadi nggak jelas nih. Saya contohin kayak gini misal. Ini kurungnya kurang satu. Kita netplan. Nah tuh dia ada pesan. Jadi kayak ini atas tadi masih salah loh. Itu loh kayak dia ngasih tahu kita kayak masih belum benar tuh. Nah, jadi di sini biar benar ya kita tambahin pagar kayak gini. Salah. Kayak gini ya. Terus kita Ctrl O, Enter, Ctrl X, terus kita netplan lagi. Oke, udah beres. Kalau udah kayak gitu, kita langsung bisa ping Google ya. Coba kita ping Google dulu. Google.com. Oke, udah bisa ya. Kalau misalnya ada yang kendala di ping Google, saran saya lihat di ini
lihat di bagian wifi atau internet connectionnya, itu dimatiin dulu bagian sharednya. Ini kan di sini saya pakai wifi sharednya, dan pastikan yang dipakai ini IP-nya sama ya, 137.1. Oke, kita lanjut. Jadi kalau kita udah bisa mapping Google, langkah pertama kita lanjutin lagi. Jadi di sini kita config repository dulu. Begini perintahnya. Ini saya udah buat list. Nah, di sini ada apa pesan yang tampil itu katanya sheet can read. Nah, itu karena saya kurang huruf T. Jadi pokoknya ini perintahnya harus benar-benar sama gitu ya. Harus benar-benar sama, jangan sampai ada yang kurang. Besar kecilnya, kutip, spasi, nggak boleh kurang. Nah, kalau udah nggak ada pesan yang tampil berarti udah benar. Nah, jadi kalau udah selesai ini, kita update Ubuntu-nya. Kita update Ubuntu pakai perintah nah ini ya, sudo apt get update add gitu, enter. Nanti dia bakal update dulu, dan pastiin sebelum update ini udah bisa terkoneksi ke Google ya, atau bisa terkoneksi internet. Oke, kita tunggu dulu. Oke, di sini saya udah ya, karena ini bisa dilihat tuh di bagian sini not great. Jadi apa namanya, nggak ada yang di update karena saya udah update sebelumnya gitu. Oke, kalau udah update gitu, kita install NTP-nya ya. Kita install NTP-nya. Perintahnya tuh saya lupa ini. Nah, ini ya, apt.y install ntp. Enter. Oke, kita tunggu lagi prosesnya sampai selesai. Nah, di sini karena sebelumnya saya udah install, jadi dia agak cepat ya. Kalau misalnya belum install, dia agak lama. Oke, kalau udah kayak gitu, langsung kita atur di bagian netplan-nya. Nah, nano etc ntp conv. Nah, di sini kita atur di bagian ini, server ini. Server ini nanti dihapus semua, terus kita ketik manual ini, server id pool ntp org, pokoknya diganti semua ini. Bedanya cuma ini aja, 0123 nya, sama kita ganti di bagian yang ini, Redis string ini ya. Kita masukin IP 10.10.10.0, maxnetnya 255.255.0. Terus kita kasih perintah no modify no trap. Kalau udah dikasih perintah kayak gitu, langsung kita Ctrl O, Enter, Ctrl X. Oke, kalau ini udah, selanjutnya kita lihat ininya dulu nih. Kita lihat NTP kliennya. Nah, ini ya. Ini udah muncul. Kita tunggu dulu agak lama. Oke, di sini udah selesai ya. Jadi itu buat kita lihat NTP kliennya nih. Oke, kalau udah kayak gini, kita bisa langsung masuk ke kliennya ya. Nah, di sini seperti yang saya jelaskan tadi, ya, saya pakai Windows XP untuk kliennya. Ini mau pakai Windows 10, Windows 10-nya error, ngelup, Windows 10-nya ngelup. Jadi saya di sini pakai Windows XP. Oke, ini udah buka ya. Ini nggak perlu buka push. Oke, ini Windows XP-nya sudah berjalan. Nanti mungkin sampai tampilannya. Oke, jadi di sini Windows 10-nya udah bisa buka. Oke, hal pertama yang harus kita lakukan itu adalah kita nonaktifkan firewall-nya. Kita nonaktifkan itu firewall-nya. Dia ada di bagian security center. Nah, di sini ada firewall. Ini firewall-nya on. Nggak boleh. Terus di sini kita ke bagian firewall.
Nah ini kita on, kok on, off, kok ini on ya, ini harusnya di off ya, di off, nggak boleh di on. Oke, kalau udah di off, kita masuk ke bagian network, internet connection. Oke, di sini saya akan buka CMD buat mastiin kalau kita belum terhubung sama servernya. Kok ada? Harusnya belum bisa ya. Oh mungkin karena udah ini ya, karena udah pakai adap dari apa, kita udah setting di adapter 2. Oh tadi pakai ini ya, otomatis ya. Coba kalau misalnya isi asal-asalan, aduh ini error nih salah ya. Ikuti error nih guys, bentar. Oke udah bener lagi. Di sini saya kasih misalnya tuh berapa ya, bisa diketik nih 10. Udah kayak gini aja kali ya, udah salah-salah dah pokoknya. Oke, kita tunggu dulu. Oke, jadi tadi karena agak nge-lag, saya pakai Ntex buat ini, buat nge-stop ininya tadi. Oke, di sini kita buka lagi properties. Nah, ini kita kasih di sini IP-nya ya, IP buat si klien. Berapa ya? 15 deh di sini. Di tap aja. Di sini kita samain sama defaultnya, sama IP yang udah kita ketik di server. Ini juga sama. Terus kalau udah kayak gini kita oke, tunggu. Nanti dia bakal ada kayak peringatan gitu ya. Oke, ini kayaknya udah. Dan ini udah bisa ke koneksi ya. Oke. Jadi kalau udah bisa koneksi, kita langsung ke bagian ini, ke bagian waktu, ke internet zone-nya. Otomatiknya kita nyalain. Di sini kita ganti pakai 10.10.10.1 unerror. Nah ini kan error nih. Nah kita ini terus kita update. Nah kita tunggu dulu. Kalau dia berhasil, berarti proses NTP servernya udah selesai. Jadi ini kita tunggu dulu. Nanti dia bakal ada bacaannya. Error masih ya. Nah oke, jadi sampai dia ada bacanya kayak gini. The time has been successful synchronized. Nah kalau udah ada bacaan kayak gini, berarti proses NTP servernya selesai. Oke, kita refresh dulu. Oke, mungkin segini aja penyampaian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Ibrahim Purba, NIM 132000116. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan chmod dan chown. Berikut penjelasan dan praktiknya. Pertama-tama kita login dulu, masuk ke dalam Ubuntu servernya, masukkan username dan password. Nah, setelah itu kita masukkan perintah ls main l untuk melihat folder apa saja yang ada di dalam. Nah, lalu kita membuat
folder baru dengan perintah mkdir spasi nama apa saja yang kamu inginkan untuk praktik kali ini. Nah, lalu kita cek dengan perintah ls -l. Nah, di sini foldernya sudah berhasil terbuat ya kawan. Nah, selanjutnya kita perintah cd spasi ff untuk masuk ke dalam folder. Nah, kemudian kita masukkan perintah touch spasi PUBG, yaitu untuk membuat file dalam folder ff ini. Nah, lalu kita cek. Oke, nah, jadi di sini di situ min rw. Yang pertama adalah rw, itu adalah user, maksud saya owner. Ya, jadi owner itu memiliki wewenang, r itu baca, w itu menulis. Nah, begitu pula juga dengan grup, memiliki hak yang sama, dan authors itu hanya memiliki dan membaca saja dengan R. Nah, lalu kita masukkan owner itu angka 7 dan grup itu angka 6 dan author adalah 5. Ikuti dengan nama filenya. Nah, kita cek nih dengan perintah ls -l. Nah, itu berubah kan, jadinya min rw xrw min n min x. Itu berarti owner bisa membaca, menulis, dan mengedit. Grup hanya bisa membaca, sedangkan authors bisa membaca dan menulis tapi tidak bisa mengedit. Nah, lalu gitu. Nah, selanjutnya kita masukkan perintah ch on. Add user dulu. Maaf, salah. Kita masukkan perintah sudo dulu, lalu masukkan password. Dari sini baru kita add user baru. Nah, baru kita masukkan password untuk user yang kita buat tadi. Nah, langkah ini bisa di skip saja dengan menekan enter terus sampai dengan perintah yes atau no. Nah, sudah selesai ini kan. Lalu kita masukkan perintah so spasi alloc. Nah, kita exitkan dulu saja ya, baru kita masukkan perintah chown spasi Febrian, itu username utama saya. Kemudian nah, ini adalah cara untuk memindahkan file dari Roy Febrian ke user yang tadi kita buat. Cara chown Roy Febrian -2 alloc spasi PUBG, itu file yang dipindahkan. Nah, lalu kita cek apakah filenya sudah masuk. Nah, ternyata sudah masuk dan berhasil pindah.
Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Genta Dwi Afrilia, NIM saya 13/2021. Saya ingin menjelaskan konfigurasi Chrome. Lalu kita ketik ya, ini kita cari dulu user barunya, add user. Bebas kita ya, boleh siapa saja. Misalnya Ella. Lalu kita masukkan passwordnya. Ella. Lalu kita ini boleh dikosongkan, boleh diisi ya, tapi saya ingin kosongkan saja.